Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama dari Jepang di mana seorang gadis polos dan lugu sedang akan menemui pacarnya dan membahas pernikahan mereka tiba-tiba mengalami fenomena lompatan waktu dan bertemu tokoh penting sejarah Jepang yaitu Oda Nobunaga. Penasaran dengan kelanjutannya? Simak terus videonya dan selamat menonton. 行くぞてめえら Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis Tokyo bernama Mayuko yang pergi ke Kyoto untuk menemui pacarnya dan sedang bingung mencari jalan di persimpangan. Ia pun terus menyusuri jalan hingga sampai di suatu pinggir sungai. Mayuko ditelepon pacarnya untuk langsung ke resto saja setelah memesan hotel. Di tengah jalan, Mayuko mampir ke toko oleh-oleh dan membeli konpeito, sebuah jajanan tradisional kesukaan Oda Nobunaga. Namun sesampainya di hotel, yang sesuai dengan perjanjian dengan pacarnya, Mayuko tidak dapat memesan kamar karena semua kamar telah dipesan. Kemudian Mayuko menyusuri jalan Kyoto lagi dengan banyak persimpangan. Sampai di suatu pinggir kota, dia menemukan sebuah hotel bergaya klasik bernama Hotel Honnoji. Saat memasuki hotel, Mayuko melihat kotak musik antik dan mencoba memainkannya, tapi ternyata tidak berfungsi. Mayuko pun memesan kamar dan berjalan ke lift sambil makan sebutir konpeito yang dibelinya. Saat membuka lift, Mayuko sangat bingung karena di luar lift bukanlah seperti sebuah hotel lantai 7, karena seperti di sebuah rumah kuno di lantai dasar. Kemudian Mayuko berjalan melihat-lihat rumah tersebut, namun tiba-tiba dia didatangi orang berpakaian samurai dan akan menyerangnya. Namun samurai tersebut tiba-tiba terjatuh yang ternyata sedang sakit perut. Lalu Mayuko menawarkan obat sakit perut pada samurai itu. Setelah perutnya sembuh, samurai tersebut menyuruh agar Mayuko pergi, supaya tidak mendapat masalah karena tuannya segera datang dan tuannya terkenal kejam seperti iblis. Samurai itu pun mengarahkan Mayuko untuk pergi melalui jalan yang ditunjukkannya. Tapi mereka ketahuan samurai lain dan menjelaskan bahwa Mayuko adalah tamu untuk acara mereka. Mayuko pun ikut dalam barisan tamu di acara para samurai itu, dan tuan para samurai itu pun datang. Kemudian para tamu mulai menunjukkan barang koleksi mereka sebagai bagian dari acara. Dan salah satu tamu mempunyai kendi teh langka yang diinginkan oleh tuan para samurai di acara tersebut. Tapi pemilik kendi menolak untuk memberikannya, yang menyebabkan pemilik kendi teh tersebut akan dihukum. Mayuko yang tak menerima situasi itu lalu maju ke depan untuk merebut kendi itu dan mengembalikan ke pemiliknya, sehingga membuat tuan samurai tadi marah dan akan memenggal kepala Mayuko dengan katananya. Di Hotel Honnoji, datang seorang tamu yang akan memesan kamar dan memencet bel resepsionis, lalu seketika membuat Mayuko yang akan dibunuh kembali ke Hotel Honnoji dan akhirnya membuatnya selamat.
Mayuko yang ingin memperlihatkan fenomena tadi ke penjaga hotel mengajaknya masuk lift. Namun setelah sampai di lantai 7, saat pintu lift dibuka, keadaan hotel terlihat baik-baik saja. Scene berlanjut dengan Mayuko yang makan siang di restoran mewah bernama Yoshioka dengan pacarnya. Dan ternyata kakek yang sedang dengan mereka adalah ayah pacar Mayuko. Mereka pun mulai membahas rencana pengumuman pernikahan Mayuko dan pacarnya saat di acara ayah pacar Mayuko. 金婚式はおまけみたいなもんですかいな。 Setelah dikenalkan dengan ayah dari pacar Mayuko, dia pun kembali ke hotel dan meminta brosur panduan wisata ke penjaga hotel, lalu melihat benda peninggalan insiden Honoji di brosur itu. Kemudian, Mayuko masuk ke lift, namun setelah masuk ke lift, Mayuko membuka pintu lift lagi apakah dia mengalami time slip lagi. Tapi ternyata tidak. Setelah Mayuko masuk lagi, kotak musik antik itu pun berbunyi dan di dalam lift, Mayuko memakan Konpeito. Time slip pun terjadi. Mayuko yang sudah di era Sengoku bertemu lagi dengan samurai yang tadi dan diketahui bahwa samurai itu bernama Ranmaru Mori, samurai pelayan Oda Nobunaga. Mereka pun bersembunyi di sebuah ruangan dan Ranmaru berkata bahwa Oda dan lain-lain masih mencari Mayuko untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba samurai lain menemukan mereka. Mayuko yang tertangkap menunduk dan meminta maaf pada Oda sambil menawarkan Konpeito padanya, yang lama-lama menjadikan Oda penasaran pada Mayuko, sehingga tidak jadi membunuh Mayuko. Kemudian Oda bertanya dari mana Mayuko berasal. どこから参った？私は江戸からやってきました。 Namun Oda memutuskan untuk mengurung Mayuko. Mayuko pun segera dibawa menuju sebuah ruangan ditemani Ranmaru dan beberapa biksu. Di jalan, Mayuko melihat lonceng dan sebuah patung Buddha, lalu menyadari tempat ini adalah kuil Hono, tempat insiden di mana Oda meninggal. まさかここって本能寺？ Mayuko yang menyadari itu segera berlari berniat untuk memperingatkan ke Oda bahwa hari ini adalah hari insiden tersebut. Namun sayang, di hotel ada tamu yang menekan bel tamu, yang membuat Mayuko kembali ke masa depan. Mayuko yang masih ingin menyelamatkan Oda bertanya pada penjaga hotel yang mungkin tahu cara agar Mayuko bisa time slip lagi. Namun penjaga itu menyarankan agar jangan melakukan hal tersebut karena bisa merubah sejarah yang ada. Di tempat Oda, Ranmaru sedang berlutut pada Oda untuk memohon ampun karena Mayuko kabur dan itu menjadi tanggung jawab Ranmaru. Oda pun memaafkan Ranmaru, tapi setelahnya Oda bertanya tentang bagaimana Mayuko pertama muncul pada Ranmaru. おいおい、下がれ。ランマル、お前があの女子を最初に見つけたのであったな。 Kembali ke Mayuko yang sudah kembali ke hotel lalu masuk ke lift dan tak sengaja memantik time slip. Kemudian mengagetkan Oda yang sedang di tempat di mana Mayuko muncul. Oda pun lalu membawa Mayuko ke kota dan membelikan sebuah kimono pada Mayuko. どうもありがとうございます。 Mereka pun mengobrol panjang lebar tentang impian Oda Nobunaga yang akan menyatukan Jepang di era Sengoku ini. Setelah puas mengobrol, saat mereka ingin kembali ke kuil, langkah Oda Nobunaga terhenti saat ada sekelompok anak kecil bermain permainan tradisional era Sengoku. Saat pulang ke kuil Hono, Oda membawa banyak ikat alat permainan tradisional tadi yang bernama Buri-Buri Kicho. Kemudian Mayuko menjelaskan permainan itu yang ternyata populer di kalangan anak-anak kota di era Sengoku sekarang ini pada para samurai pelayan Oda. Setelah itu mereka pun bermain dengan serunya. Oda yang sedang duduk sambil melihat brosur foto yang ditinggalkan Mayuko lalu keluar untuk melihat mereka. Mayuko pun mengajak Oda untuk ikut bermain dan mengejutkan. Sekali Oda mengayunkannya, bola itu langsung mengenai target permainan tersebut. ブリブリキーター
Ternyata permainan itu adalah permainan yang sering dimainkan Oda saat masih kecil, sehingga dia mahir dalam memainkannya. Kemudian mereka semua pun melanjutkan buri-buri Kicho bersama-sama. Setelah Mayuko selesai bermain, dia pun mengobrol bertiga dengan Oda dan Ranmaru. Mayuko akhirnya mengatakan bahwa malam ini akan terjadi pemberontakan dan dipimpin oleh Akechi Mitsuhide. Mayuko melanjutkan kenapa bisa mengetahui hal itu karena Mayuko datang dari masa depan. 明智光秀です。共に自害をしてこの世を去ります。 Kyoichi yang merupakan pacar Mayuko pergi ke hotel untuk menjemput Mayuko lalu menekan bel resepsionis sehingga membuat Mayuko kembali dan masih menggunakan kimono. Mayuko dan Kyoichi pun menghadiri pesta ayah Kyoichi dan diumumkan pernikahan mereka. お集まりいただいてありがとうございます。水泳も Shin beralih ke Oda yang didatangi Ranmaru untuk memastikan apakah Oda percaya pada perkataan Mayuko. Oda menjawab dia mempercayainya dan takkan lari ataupun sembunyi. 己が定めを受け入れ死をも恐れず最後まで武士の誇りを貫き通そうとするお姿誠立派にございます。 Kemudian Oda menyerahkan sebuah surat untuk disampaikan pada Toyotomi Hideyoshi yang awalnya dikira Ranmaru akan diserahkan ke Nobutada, anak dari Nobunaga. Oda menjelaskan kalau Oda percaya pada Hideyoshi untuk melanjutkan perjuangannya menyatukan Jepang daripada Nobutada. Kembali ke Mayuko, Koichi, dan lain-lain ternyata sedang akan bersantai di bar tempat Hotel Honnoji berada. Saat Mayuko masuk dan berbicara pada penjaga hotel, nyatanya sejarah masih belum berubah, sehingga membuat Mayuko gelisah. Saat minum di bar bersama Kyoichi, Mayuko lantas memutuskan untuk kembali ke era Sengoku dan bermaksud menyelamatkan Oda. Namun sayangnya, Mayuko ataupun penjaga hotel tidak tahu cara melakukan lompatan waktu. 私を信長さんと蘭丸さんのところに連れてって。 Mayuko pun teringat sebelumnya jika dia memakan Kompeito, dia akan mengalami time slip. Namun sayangnya cara itu tidak bekerja. Kemudian penjaga hotel yang iseng memutar kotak musik antik miliknya, yang akhirnya membuat Mayuko berhasil kembali ke era Sengoku. Dalam keadaan kuil yang sebagian sudah terbakar, dan di mana-mana banyak pasukan Mitsuhide yang sedang mencari Oda, Mayuko bergegas untuk mencari Oda sebelum ditemukan Mitsuhide. Saat Mayuko merangkak di bawah kuil, dia ditemukan oleh Ranmaru. Lalu Mayuko diantarkan ke tempat Oda oleh Ranmaru dan bertanya kenapa Oda tidak pergi, namun Oda tidak menjawabnya, tapi malah menyuruh Mayuko untuk lekas pergi dan bertanya pada Mayuko tentang benda apa yang dibawa Mayuko. Mayuko pun menjawab bahwa benda itu dinamakan brosur foto. Oda yang menganggap bahwa barang itu berharga, lalu melipat brosur tersebut dan menyimpannya. Mayuko yang terjebak api kebingungan karena nyatanya dia tidak tahu cara untuk kembali ke masa depan. Namun di Hotel Honnoji, beruntungnya si penjaga hotel sedang membersihkan bel resepsionis dan tidak sengaja menjatuhkannya yang membuat bel berbunyi dan Mayuko pun bisa kembali. Kemudian Mayuko curhat ke penjaga hotel kenapa Oda memutuskan untuk tetap di kuil Hono dan tidak melarikan diri padahal Oda tahu jika akan ada pemberontakan. Penjaga hotel pun tak tahu, tapi menurut kepribadian Oda, dia percaya bahwa 命よりも価値のある何かを手に入れようとしたんでしょう。 Mayuko menuju bar Hotel Honnoji untuk menemui Kyoichi dan berbicara dengannya. Namun Kyoichi merasa dirinya masih belum tahu apa-apa tentang Mayuko dan memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka.
私が甘えてたから。 Kyoichi juga telah salah paham menuduh Mayuko bahwa tadi dia sedang bersama pria lain. Namun Mayuko yang kelihatannya juga belum siap untuk menikah menjawab tuduhan Koichi dengan, とってもすごいやつなんです。 Sekian untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video-video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar saya terus bisa memberikan konten-konten hiburan untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.